Shalom, permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Saat ini kami datang untuk memuji dan belajar dari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kami agar kami dapat menambah iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 10 Agustus 2025 yang berjudul Air yang Pahit. Dalam cerita Alkitab, peran yang berbeda dimainkan oleh karakter yang berbeda, baik atau buruk, dan kita perlu memperhatikan alur, tempat, waktu, dan tokoh. Namun, poin terpenting dalam alur cerita biasanya adalah penyelesaian dan pelajaran yang dapat dipetik. Tidak ada bedanya dalam kisah-kisah ini. Seperti yang ditunjukkan dalam episode-episode ini, Allah sebagai pemecah masalah dan pembawa damai. Namun, pekerjaannya diperumit oleh ketidakpercayaan umatnya. Karena sungut-sungut dan ketidaktaatan mereka yang terus-menerus, bangsa Ibrani mengalami banyak kesulitan, bahkan tragedi. Mereka menandatangani banyak kesulitan bagi diri mereka sendiri. Karena ketidakpercayaan dan ketidakbertobatan mereka. Bacalah Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut terberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan disinilah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah menyeberangi Laut Merah, apakah yang melatar belakangi mukjizat pertama yang dibuat? Ujian iman Israel yang pertama dikaitkan dengan kebutuhan akan air. Tidak mengherankan mengingat lingkungan pada pasir yang keras, panas, dan kering. Setelah 3 hari berjalan, mereka akhirnya menemukan air, tetapi air itu tidak dapat diminum. Mereka merah berarti pahit, dan karena air itu pahit, iman orang Israel kepada Tuhan goyah dengan cepat. Namun, Tuhan bereaksi dengan belas kasihan, dan mukjizat pertama dilakukan dengan potongan kayu. Tentu saja bukan kayu itu yang membuat air menjadi manis dan dapat diminum, tetapi Tuhanlah yang menjadi air itu menjadi manis dan dapat diminum. Umat harus belajar pelajaran penting. Yang pertama, kesabaran adalah menantikan waktu Tuhan dan
bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kerjasama dengan manusia. Namun, bangsa Israel menerima begitu banyak hal begitu saja, dan dengan cepat melupakan mukjizat-mukjizat besar yang telah Allah lakukan bagi mereka. Mukjizat-mukjizat yang dengan penuh semangat mereka nyanyikan kepadanya dengan menyatakan, "Siapakah seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau membuat keajaiban?" Keluaran 15 ayat 11. Namun bahkan setelah keluhan mereka, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mendatangkan penyakit apapun, Keluaran 15 ayat 26, yang telah menimpa bangsa Israel. Mesir. Dia akan melindungi mereka. Mereka dapat mengalami janji ini hanya dengan syarat mereka tetap setia kepadanya. Pencobaan dan pergumulan apakah yang telah Anda hadapi? Penghiburan apakah yang boleh Anda dapatkan dengan mengetahui bahwa Allah akan tetap bekerja bagi Anda jika Anda bekerja sama dengannya? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Biarlah keberadaan-Mu tinggal dalam hati kami dan nyata dalam perbuatan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa untuk sanak saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu, amin.